Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan sehat selalu dan tidak ada kekurangan apapun tentunya. Oke, menjelang subuh tadi ada orang bertanya, seorang ibu-ibu nih ya, di Tanjung Pinang nampaknya. Dia mengatakan, Pak Mariono, saya agak curiga dengan anak saya, perangainya berubah karena terjebak aplikasi atau karena pengaruh aplikasi yang kata kebanyakan orang atau yang kata banyak orang banyak disalahgunakan, seperti MyChat atau Tango atau yang lain-lainnya, karena media sosial banyak sekali di Android kita atau di HP kita. Betulkah hal itu bisa mempengaruhi orang yang tidak baik, Pak Mariono? Begini Bu ya, kepada yang bertanya ya, kepada yang lain juga tentunya. Itu bagian dari materi penyuluhan saya. Saya sering sampaikan di mana-mana, di majelis taklim, di sekolah-sekolah, di kantor-kantor, dalam setiap berikan seminar, pengajian, kajian, ketika orang ada konsultasi dengan saya ingin pastikan semua pihak, suami, istri, anak, wajib menggunakan HP itu secara bersama-sama. Mengapa? Karena di dalam HP itu banyak sekali penyalahgunaan aplikasi. Salah satunya yang disebut tadi, MyChat atau yang lainnya. Oke, jadi di mana sih letak penyalahgunaannya? Begini ya, ini kepada yang bertanya, ibu-ibu nih tentunya ya. Begini Bu, ada aplikasi itu yang namanya MyChat yang sekarang sangat populer. MyChat itu sebenarnya bukan organisasi, bukan aplikasi yang tidak baik. Ini kan sifatnya umum, publik, siapa saja boleh mendownload, siapa saja boleh menggunakan. Tetapi MyChat yang mirip WA itu banyak disalahgunakan. Itu saja sebenarnya. Kalau WA umumnya ya, yang masuk di situ ya, walaupun tidak ada jaminan, dia secara umum orang yang baik-baik atau ketidakbaikannya tidak terlalu nampak, karena mungkin orang kebanyakan di situ ya mungkin menengah ke atas atau orang yang dianggap lurus-lurus lah ya, walaupun tidak semuanya. Tapi kalau MyChat agak sedikit berbeda ya. Kalau MyChat di situ sekarang bisa dikatakan pangsa pasarnya, maaf, orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang menjual diri, termasuk menjadi PSK online dan lain segala macamnya. Tapi bukan hanya MyChat ya, juga ada salah satunya Tango. Ini kan sekedar aplikasi pertemanan sebenarnya. Tidak ada salah dalam aplikasi itu, cuman pangsa pasar banyak masuk menggunakan aplikasi itu. Jadi apakah ada orang yang sudah jadi korban, para remaja atau anak-anak kita? Kalau yang jadi korban bukan hanya anak remaja, emak-emak pun banyak juga yang gila dari gara-gara aplikasi itu. Bapak-bapak pun ada juga, tidak memandang tokoh, tidak memandang tua, muda, laki-laki, perempuan, sama aja. Aplikasi itu ternyata telah banyak menghancurkan rumah tangga dan masa depan anak. Nah, maka rekomendasi saya kepada semua keluarga, satu, wajib HP itu bisa digunakan bersama-sama ya. Jadi wajib nih, suami wajib bebas buka HP istri, istri juga bebas buka HP suami, begitu orang tua buka HP anak, begitu juga anak pun boleh saja minjam punya HP orang tua. Lalu apakah tidak sopan, Pak? Anak kok menggunakan HP orang tua? Ngapain tak sopan? Sopan aja sih. Kenapa sih takut? Kadang-kadang orang tua nih kan tak betul juga. Maka sesekali anak tuh perlu melihat juga HP orang tua. Tapi ada yang tidak kalah penting daripada itu, yaitu orang tua bisa atau biasa membuka yang dibuka anak tuh orang tua bisa.
Loh, sekarang HP digunakan bersama pun kalau tak bisa apa yang biasa dibuka anak gimana? Ada banyak penyalahgunaan. Di situ ada Facebook yang banyak dimanfaatkan tidak baik, Instagram, Twitter, WA, YouTube dan segala macam. Lah kalau orang tua tidak tahu, bagaimana ngontrol punya anak? Jadi rekomendasi saya ya yang kedua ya, yaitu orang tua wajib bisa ya yang biasa dibuka anak, orang tua harus bisa aplikasi itu. Oke, sekarang MyChat yang sangat populer sesuai dengan pertanyaan tadi. Mengapa orang tua wajib punya malah kalau bisa ya dan bisa yang biasa dibuka anak? Karena di dalam aplikasi MyChat itu kenapa bisa untuk menjual diri, bahkan menipu pun sangat gampang. Karena akunnya bisa dibuat akun palsu, gambar-gambarnya bisa dipalsukan. Contoh, nama ibu, nama anak kita katakanlah misalnya Sulastri, bisa saja di dalam akun itu disebut Lestari. Foto bisa dirubah, foto bukan anak kita, foto yang lain gitu ya. Itu kalau jadi gampang. Kalau anak kita mau menjual diri misalnya katakanlah menjadi PSK online, di dalam aplikasi itu bisa lengkap dengan tarifnya, mau minta harga berapa, janjiannya kapan ya, intinya gampang. Yang paling unik di situ ya, bisa menentukan jarak. Artinya jarak kita ya antara kita dengan orang yang sesama memiliki aplikasi itu. Ini pangsa pasar ketemu, karena banyak juga laki-laki ini yang hidung belang, artinya yang suka memanfaatkan jasa maaf para PSK yang tanpa harus nikah dulu. Itu kan kadang kalau mau pergi ke Sintai atau ke tempat lokalisasi atau ke tempat-tempat yang tidak baik kan malu. Jadi cara mencari PSK-nya atau cara mencari wanita nakalnya cukup menggunakan aplikasi itu. Karena di situ langsung kelihatan jarak. Coba aja kalau nanti ibu buka aplikasi misalnya yang ada di Sekupang, yang ada di Batu Haji, yang ada di Batam Center, bahkan di kampung-kampung tua sekalipun yang menurut kita mustahil ada orang yang berjualan diri, bahkan anak-anak ketika kita buka aplikasi itu ada saja. Saya pernah buka sesekali ya di jembatan 1, di jembatan 2, bahkan jembatan 4 pun ternyata ada yang menjual diri. Karena aplikasi itu bisa menentukan posisi jarak di mana dia sedang beroperasi. Ya walaupun ada di kampung tua dan segala macam, belum tentu orang situ. Bisa saja orang kos yang ada di situ. Karena aplikasi itu bisa kita lihat posisinya, jarak kita dengan dia itu berapa. Begitu juga bagi si penjual diri, enak juga, sama si pencari pun gampang mencarinya dan si penjual diri pun bisa menentukan saya posisi di sini loh. Maaf, ini saya ingin berikan contoh kepada ibu-ibu ya. Anak ibu nih misalnya pulang sekolah jam 4 atau jam 3 atau jam 2. Hidupkan dulu aplikasinya itu di jam 1. Nah, dihidupkan, nanti ada hidung belang sedang mencari. Kan di situ bisa melihat cari cewek, cari cowok, bahkan mau cari apa ya, lesbi pun ada. Mau cari yang apa ya namanya, laki-laki suka laki-laki pun ada. Di situ biasanya ada gambar wanita disebut bukan cewek. Nah, ada pula yang gambar perempuan nanti disebut di situ apa jenisnya, sukanya apa. Karena mereka ada kode-kode tersendiri. Nah, download aplikasi MyChat itu khususnya, kan ini banyak yang telah menelan korban di mana-mana, khususnya anak-anak kita. Ibu setiap saat buka aplikasi itu ketika anak di rumah, ketika anak sedang tidak di rumah. Ibu share, misalnya kalau anak ibu perempuan ya, sedang cari posisi cewek misalnya, kan akan ketahuan siapa saja orang yang menjual diri atau yang tidak baik di situ. Tapi ingat ya, tidak semua yang ada di situ orang yang tidak baik. Jangan salah, itu aplikasi-aplikasi biasa ya, bukan aplikasi yang tidak baik. Cuman banyak yang dimanfaatkan saja. Nah, ketika misalnya cari cewek, lihat jaraknya di situ.
Kalau misalnya kan kelihatan Bu, anak kita yang aplikasi mana yang menjual diri atau tidak, pasti kelihatan. Satu, kelihatan dari gambarnya, kelihatan dari kata-katanya, kelihatan dari kode-kodenya, pasti kelihatan antara yang baik dengan yang tidak baik. Yang kelihatan baik itu pun belum tentu baik. Oke, misalnya Ibu setiap saat share, cek di situ, cewek cari, misalnya ya, nanti akan kelihatan. Nah, ini jaraknya berapa? Kan ada kelihatan. Jarak 5 meter, 10 meter, 100 meter, 3000, bahkan bisa ketahuan siapa yang menjual diri dalam jarak 50 kilo. Anggaplah misalnya jaraknya 3 meter loh. Kalau 3 meter berarti ada di dalam rumah saya. Kalau dalam jika 3 meter karena berarti di rumah. Kalau rumah kita lebar ada jaraknya misalnya 10 meter, berarti dalam rumah kita, dalam halaman rumah kita itu. Siapa kira-kira orang yang tak baik di dalam rumah kita itu? Satu, bisa anak kita, atau orang tetangga yang sedang main ke rumah kita, atau jangan-jangan suami kita yang menjadi gigolo. Karena suami kita tuh Bu bisa saja seolah-olah menampilkan dirinya perempuan. Dia menjualkan orang lain tentu ya. Dia hanya posisi broker saja. Dia hanya posisi yang menawarkan saja. Kita lihat. Begitu anak Ibu keluar rumah, share. Kok tadi tidak ada? Berarti aplikasi anak dimatikan. Tapi ketika sampai di luar, dihidupkan pula dia. Maka begitu juga Ibu ingat-ingat, anak-anak Ibu nih, sesekali ikuti dia. Ibu aplikasinya hidupkan, ikut Ibu anak. Terus buntut, ini kira-kira kemana nih? Jadi intinya aplikasi itu banyak disalahgunakan, salah satunya menjadi anak yang tidak baik. Maka saya minta orang tua download aplikasi itu, kemudian kontrol anak Ibu itu seperti apa. Tapi ingat, bukan satu-satunya aplikasi yang menjadikan anak yang tidak baik yang bernama MyChat ya, juga banyak yang lain. Hanya saja sekarang hal itu, yang aplikasi yang satu itu banyak disalahgunakan. Karena khusus kepada yang bertanya, ya sudahlah, ini dunia sudah modern, tidak usah mengeluh. Lapor polisi pun menurut saya ya dikatakan percuma sih tidak. Lapor pun nanti polisi pasti mengusut, kita punya biaya apa tidak. Karena mungkin polisi juga kemampuan dananya terbatas ya, karena banyak juga yang diurus. Tapi andaikan diurus pun, namanya aplikasi ini jutaan. Nanti diberantas yang ini, muncul yang ini, diberantas ini, muncul. Intinya, ayo kita, saya sebagai penyuluh meminta kepada semua, ayo kita menjadi polisi bagi anak kita masing-masing. Kita tidak usahlah menyalahkan presiden, menyalahkan menteri, ya, menyalahkan siapapun. Karena mungkin mereka juga banyak yang diurus. Belum mulai ngurus utang negara, ngurus masalah keluarganya, macam-macam. Kitalah yang wajib bertanggung jawab mengurus anak kita sendiri. Oke saudaraku, dimanapun Anda berada, hati-hati dengan aplikasi seperti MyChat, Tango, dan segala macam yang sebenarnya aplikasi ini baik ya, tetapi banyak disalahgunakan. Bagi teman-teman yang kurang jelas nanti bagaimana caranya membedakan mana yang baik, mana yang tidak, atau ingin minta aja di download aplikasi itu ya, kemudian bagaimana cara mengontrol anak. Tapi satu permintaan saya, ketika kita juga memiliki aplikasi itu, khususnya kepada emak-emak, tolong emak dengan bapak nih jangan gila pula gara-gara aplikasi itu. Ini niat hati mengontrol punya anak, rupanya emak bapaknya pun terjerumus pula. Jangan ya. Jadi rekomendasi saya, karena aplikasi itu banyak menjerumuskan kita, anak-anak kita. 3, HP Android apapun wajib digunakan bersama suami istri. Tak ada alasan privasi itu, tak ada itu. Nah, privasi itu kalau bukan keluarga, kalau suami istri itu tak ada privasi itu satu ya. Yang kedua, kuasai aplikasi yang biasa dibuka anak. Yang ketiga, siapkan iman, siapkan benteng agar kita tidak terjebak juga. Jangan sampai nanti kita hati ngontrol punya anak, kita pula hancur gara-gara itu. Sekira itu sahabatku, teman-temanku dimanapun Anda berada, khusus kepada klien, mudah-mudahan sehat selalu ya, sabar atas masalah yang terjadi. Insya Allah ada jalan keluarnya.
Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.